akhir-akhir ini marak tentang adanya pinjol atau pinjaman online. Bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana menurut hukum Islam? Riba, dilaknat, ashabunar, penghuni neraka, apalagi ini pinjol, pinjaman online. Ini bunga berbunga. Dan kejam sekali penagihnya ini. Yang saya tahu seperti itu pinjol itu. Apa ada tuh pinjol syariah? Maka Bapak Ibu hati-hati ya, hati-hati sekali. Dijaga putra-putrinya. Karena semuanya pegang Android sekarang. Dan tawaran pinjaman online ini mudah sekali. Misalkan putra-putri kita pengen punya sesuatu, minta bapak ibunya nggak dikasih karena nggak punya. Kemudian ada tawaran pinjaman online, proses cepat, cair. Kemudian dia melakukan proses itu sehingga ditransfer akhirnya dapat pinjaman. Setelah itu piye sing arep ngangsur? Bunga berbunga ini luar biasa. Yang pinjam anaknya yang ditagih wong tuane. Bahkan dengan kata-kata kotor, kata-kata kasar, intimidasi, caci maki, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Atau jangan-jangan bapak ibu sendiri yang terlibat pinjol. Ini jangan mengatakan, oh pinjol insya Allah kami warga yang ngaji di MTA tidak akan utang pinjol. Belum tentu. Belum tentu. Maka karena pinjol ini jadi ya, ini mengingatkan kita sekarang marak. Maka kepada seluruh pengurus MTA dimanapun berada, juru-juru dakwahnya, keluarga besar MTA dimanapun berada, saling mengingatkan. Kalau ada warga MTA yang terlibat pinjol, wes rasa diurusi. Ben ngurusi karepe dhewe. Kalau ada warga MTA siapapun tanpa kecuali terlibat pinjol ini, hutang riba ini, ndak usah diurusi. Ben mumet dhewe. Nanti kalau diurusi tuman, jenengan lunasi dijilih, engko nyilih meneh. Pinjam pinjol lagi, alah nanti tinggal ketemu pengurus, habis itu dilunasi lagi. Kalau ada warga MTA yang terlibat pinjol, hentikan dari ngaji sementara waktu. Tidak dikeluarkan, tapi hentikan. Ya, bahasa kita diskors. Nanti kalau sudah lunas utang pinjolnya boleh ngaji lagi. Kenapa? Karena terornya dahsyat sekali ini. Nanti koncone ngaji juga akan ditagih itu. Karena data telepon dan kontak telepon itu sudah masuk ke pinjol-pinjol itu. Oh iki sopo, oh yang penting iki ada nomor teleponnya, dia akan teror juga konco-koncone ngaji nanti. Maka warga MTA kalau ada yang terlibat pinjol, hentikan, dilereni sementara dari ngajinya. Nanti kalau hutangnya sudah lunas, maka boleh ngaji lagi. Di-off-kan sementara waktu. Ini hati-hati, jangan-jangan keluarga besar MTA banyak yang terlibat pinjol ini. Neraka sudah. Hanya untuk kesenangan sesaat, punya uang tidak seberapa, tapi neraka.
ancamannya. Coba diingat itu, Al-Baqarah 275. Surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Nah, berhenti di sini dulu. Orang yang terlibat ribawi, baik yang memberi utang riba maupun yang utang riba, pi padha kabeh kaya wong edan. Dia berdirinya sempoyongan. Yang memberi hutang pinjol-pinjol tadi, dia akan nagihnya seperti itu. Kasar sekali, mencaci maki, bingung kesana kemari kabeh ditelponi. Kontak HP yang terkait dengan nasabah pinjolnya ditelponi kabeh. Kebingungan seperti orang gila. Sempoyongan, tidak bisa berdiri jejeg. Yang utang juga demikian. Ada telepon takut. Di rumah takut. Karena banyak tamu tak diundang di rumah. Dan yang datang bergantian. Dari ini pinjol ini, pinjol ini, pinjol ini, pinjol ini, gantian sing teko. Dan di depan rumahnya bengok-bengok, "Weh, sahure. Ngutangmu di sahur." Delalah yang pinjam perempuan. Kalau tidak bisa bayar, jual diri saja. Tetangganya krungu kabeh, memang sengaja dipermalukan. Maka beberapa waktu lalu ada berita seorang perempuan masih muda terlibat pinjol, hutangnya hanya 3 juta, tagihannya itu sampai 20 juta atau 26 juta itu lupa saya. Akhirnya depresi, ya sudah gantung diri. Gara-gara pinjol gantung diri. Maka yang memberi utang tidak bisa berdiri jejeg, dia seperti orang gila. Yang punya utang juga demikian. Sehingga ingin lari dari pinjol, penagih-penagih itu wis gantung diri selesai, dikiranya selesai. Sampai di hadapan, di alam barzah wis dikentesi sama malaikat itu karena bunuh diri. Selamat dari penagih pinjol, tidak selamat dari siksaan yang abadi. Dan orang MTA pasti sudah tahu karena ngaji bahwa riba ini, yang mengharamkan riba bukan saya, tetapi siapa menurut ayat ini? Allah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Jadi langsung Allah yang mengharamkan, sang pemilik kehidupan ini, yang maha menguasai jiwa kita. Allah yang mengharamkan langsung. Tidak mungkin keluarga besar MTA tidak tahu ini. Tapi kenapa masih ada yang terlibat riba, apalagi terlibat pinjol? Karena hawa nafsu, ingin tampil gaya, ingin tampil mewah. Belum diberi kemampuan oleh Allah untuk beli mobil,
ingin tampil wah-wahan, dia hutang riba, hutang pinjol untuk beli mobil, untuk beli motor. Kulitnya mentereng, kulitnya gagah luarnya, hatinya remuk, nangis itu dalamnya. Kelihatannya dohirnya nyupir mobil. Hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan. Tetapi hatinya merintih, hatinya menangis. Besok bayar pakai apa? Besok datang tukang tagih. Kelihatannya di rumah punya lemari es, pakai AC dan lain sebagainya. Hutang riba, hutang pinjol ini. Besok datang penagihnya. Bunga berbunga. Makanya tidur di bawah AC pun tetap terasa panas. Karena tidak ngerti sesuk nyicile nganggo apa. Kayak bunganya besar sekali. Ini yang mengharamkan Allah. Orang ngaji berarti sudah tahu peringatan tentang keharaman riba. Kalau terus dia ngelanggar, terus melakukan praktek-praktek ribawi, waman ada faulaika ashabunar. Ayat ini ditutup oleh Allah seperti itu. Hum fiha khalidun. Barang siapa yang mengulang, yang ngeyel, terlibat praktek ribawi, entah yang ngutangi, entah yang utang, entah yang nyatat, entah yang menyaksikan, entah yang menjadi saksi. Kalau ngeyel setelah datang peringatan ayat ini, karena kepingin keuntungan ribawi, mudahnya proses ribawi, dia ngeyel, keras hatinya, tidak mau hijrah dari riba, maka kata Allah, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni-penghuni neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Uangnya bisa dinikmati, tidak seberapa lama. Dan jangan dikira menikmati uang riba itu nikmat, ketoke nganggo, tetapi hatinya menangis, merintih, mengaduh. Dunia gelap. Sekarang menikmati, sesuk nyaure piye kan itu. Maka dia menjadi gila, mikirnya wis ora jejeg. Sudah tidak punya malu lagi. Maka kalau ada warga MTA yang terlibat utang riba, terlibat utang pinjol, jangan diurusi. Biar dia mengurusi dirinya sendiri. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Hutang riba, hutang pinjol ini pasti tidak izin sama pimpinannya. Kalau izin dia sudah tahu pasti tidak akan diizinkan. Maka dia tinggal memproses melalui HP-nya cedet gitu. Begitu tagihan numpuk. Karena pinjol itu mungkin utang 3 juta, nerimanya hanya 2.400.000, 2.500.000. Habis itu bunganya besar sekali. Kalau jatuh tempo tidak bisa bayar bunganya, berlipat ganda bunganya, tambah dendanya, tambah penaltinya, tambah ini, maka wajar. 3 juta tagihannya jadi 20 juta. Utang 20 juta tagihannya jadi 70 juta. Begitu sudah pusing, dhisik utang ora ngomong, tidak izin, begitu pusing datang ke pengurus misalkan. Minta untuk dilunasi. Lah kok penak men? Maka warga MTA yang terlibat hutang riba, pinjol, jangan diurusi. Di-off-kan dari ngajinya. Biar fokus untuk melunasi hutangnya dulu. Hutang riba ini. Nanti kalau sudah selesai, boleh ngaji lagi. Dan Bapak Ibu diawasi putra-putrinya.
Karena usia remaja, usia muda, pengen tampil gaya, biar sama dengan temannya, akhirnya tidak punya biaya, berselancar di dunia maya, kemudian menghubungi pinjol, kemudian melakukan transaksi, terproses, sehingga dihitung utang. Termasuk membeli online bisa dibayar belakangan. Ini hati-hati. Pengen pit motor, Pak Ibu ranti dit, aku pengen nok. Tik jedet. Nah, bayar belakangan. Pit motor teko sing ditagih Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibunya ndak merasa pesen. Ternyata yang pesan anaknya yang keranjingan itu. Ada kok ini yang warga ngaji sudah terjual rumahnya, terjual sawahnya, terjual tanahnya gara-gara hutang riba. Yang hutang anaknya, bapak ibunya tidak ngerti. Anaknya pergi entah kemana, alamat yang dipakai alamat orang tuanya, tukang tagihnya datang ke rumah itu. Setiap hari bergantian, yang dicaci, yang dimaki, yang dipukul. Itu orang tuanya yang tidak tahu apa-apa. Sehingga untuk piano anak dalam bahasa bapak ini, akhirnya jual rumah, jual sawah, jual tanah, habis tanpa sisa. Hutangnya masih ratusan juta. Ini bukan khayalan, ini fakta. Dah kalau anak seperti itu tendang saja, nah, coret dari kakak. Wes coret dari kakak, umumkan kalau perlu. Urusan yang menyangkut anak saya bernama Fulan bin Fulan sudah bukan urusan saya. Mbah arep dipenjara, mbah arep digebuki, wes urusanmu. Kalau punya anak yang seperti itu, dikandani ngeyel, nggak mau berbenah, nah, coret saja itu dari kakak. Nggak ada baiknya. Dia akan bikin susah orang tua terus. Bikin menderita. Padahal nanti di hadapan Allah semuanya tanggung jawab sendiri-sendiri. Anak nggak bisa nolong bapak atau ibunya, bapak atau ibu nggak bisa nolong anaknya. Kalau anak ngeyel dikandani tidak mau, ya sudah, itu pilihan hidupnya. Jalan setan, jalan kemaksiatan, jalan riba. Maka ribanya anak jangan sampai memberikan dampak pada orang tua. Nah ini, sekali lagi, ada warga MTA terlibat hutang riba atau pinjol ini, hentikan ngajinya sementara waktu. Dan jangan diurusi, ben ngurusi awake dhewe. Biar fokus untuk nyaur itu. Karena dulu ketika utang tidak izin, lah sekarang ketika bingung, kenapa minta untuk dilunasi? Ya, mudah-mudahan kita keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran dimanapun berada, mudah-mudahan dijaga oleh Allah dari hutang riba dan pinjol-pinjol ini. Ya. Oke, ada lagi? Ada.